saya, mas kandung saya, sekarang sudah almarhum, kena penyakit yang sudah cukup, menurut perhitungan medis sudah cukup kritis. Saya ditelepon dari Lamongan, "Sub nang mule, masmu sudah sangat kritis, paling awakmu ndak sampai Lamongan, masmu sudah meninggal." Berangkat saya dengan istri sampai di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, saya lihat memang mas saya sudah kritis. Ngomongnya itu sudah ngelanyar-ngelanyar. Terus dari omongannya kelihatan bahwa yang dilihat di alam setengah itu adalah yang banyak mengingat yang sudah meninggal, termasuk ketemu ayah saya yang sudah meninggal. Berarti sudah sangat kritis. Saya hanya bisa mendoakan, tapi saya berikhtiar. Di kamarnya yang banyak orang itu tak suruh merubah. Ayo ikhtiar yang terakhir, mas kita hadapkan ke kiblat. Sirahnya diletakkan di timur, dikasih bantal agak tinggi sedikit sehingga posisi sirahnya menghadap ke kiblat. TV kita matikan. Anak putunya yang masih lihat TV sementara jangan lihat di kamar. Kita doakan bareng-bareng. Nah, malamnya ketika sudah mulai keluarga banyak yang letih karena menunggu seharian, saya suruh istirahat semua. Biar saya yang nunggu imas saya semalam suntuk. Saya tidak punya amalan apa-apa hadirin sekalian. Akhirnya saya ngaji mulai Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Saya mau meruqyah, wong saya tidak punya ilmunya ruqyah. Jadi saya hanya membaca Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, semalam suntuk saya khatamkan. Masya Allah, ini saya kira ikhtiar. Bukan sekedar ikhtiar lahir, ini termasuk ikhtiar batin. Paginya setelah subuh mas saya itu siuman dan langsung bisa ngejak omong, sehat walafiat. Maka menurut saya tidak salah juga orang-orang yang meruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayat Allah itu syifa, menjadi obat. Ikhtiar di situ. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan diturunkan Al-Qur'an itu adalah untuk menjadi syifa. Akhirnya bertahan bertahun-tahun hadirin sekalian, terus kapan hari mungkin memang sudah batas waktunya, sakit terus tidak bisa jalan, setelah dioperasi tidak bisa jalan. Akhirnya beliau meninggal dunia. Saya diceritakan mas saya yang meninggal itu, pernah di kampung sana ada orang yang kena penyakit tidak sembuh-sembuh sampai harta bendanya habis hadirin sekalian. Tidak sembuh-sembuh, ikhtiar lahirnya sudah cukup, harta bendanya sudah habis untuk mengobati penyakitnya. Kondisinya kritis, akhirnya saudara-saudaranya rapat. Ya apa ndelok dulur sing kaya ngene, akhirnya menemukan sebuah keputusan. Tapi ini rahasia, tidak boleh diceritakan kepada orang lain kalau terjadi sesuatu. Ayo, dulur saudara kita ini kita minumi parutan pohong gendruwo. Jadi diparutkan pohong, namanya pohong gendruwo. Nah, dari istilahnya kalau diperes jadi santan ya. Santannya jenis pohong gendruwo diminumkan, Pak. Mati, Pak. Namanya pohong gendruwo itu luar biasa hebatnya Pak, pengaruhnya.
Dan itu tidak boleh diceritakan siapa-siapa ya. Nanti kalau diceritakan kan bisa ditangkap polisi. Sekian waktu kemudian dari kaki pucuk kakinya itu keluar warna putih, Pak. Warna putihnya merambat terus menjalar sampai ke kepalanya. Hidup lagi, Pak. Jadi penyakitnya yang akut yang tidak bisa disembuhkan itu sembuh dengan santannya pohon gendruwo. Ikhtiar lahirnya seperti itu, tapi soal keputusan mati dan tidak matinya adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekalian diberi hak ikhtiar, hak berusaha. Adik-adik harus semangat ini usahanya, ikhtiarnya. Kepingin jadi anggota dewan misalnya, ya, sekolahnya harus cukup S1 sekarang S2 ya. S3 sampai ada profesor. Saya di kampus ketemu putranya Pak Zainal ini. Karena akademisnya bagus, bisa lulus S2, kerja di Widyagama langsung dipercaya dari Kaprodi. Wah, ini prospeknya sangat luar biasa, bisa S3 dibiayai oleh Yayasan Widyagama, Yayasan Semeru. Nah, jadi orang yang baik. Kerja yang sungguh-sungguh, enggak boleh males-malesan. Kalau kadang-kadang rada gregetan, Mak, kalau ke rumah itu ada orang yang tenaganya masih seger tapi enggak mau kerja, jaluk tok. Pernah ada yang di keliling ke kantor itu, saya ceramai karena masih sangat muda sekali, Pak. Kalau diceramai ngene tok, koyok ngrungokno. Sak minggune teko meneh wong iki gregeten aku. Nggak mau ikhtiar, kan enak Pak memang menerima menerima uang tanpa kerja gitu ya. Atau kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Wong nggak kerja terus kepingin dikasih saja. Nah, Islam tidak membolehkan kepada kita ini meminta-minta. Itu menurut saya menyalahi ketentuan ikhtiar ini. Apalagi soal jodoh hari kalian ya, jodoh itu betul-betul misterinya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membayangkan ternyata jodoh saya ada di Lumajang. Mulai lulus mahasiswa sudah dijodohkan oleh mas saya yang sudah meninggal itu. Saya iya saja, tapi enggak jadi. Sampai umur 29 akhir, umur hampir 30, harus mengambil sikap, harus menentukan, enggak oleh bujang lama-lama. Tibanya jodohnya ada di sini. Misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menguatkan ikhtiar kita itu ditambah dengan apa yang disebut dengan doa. Kita doa kepada Allah dengan berbagai macam doa yang baik. Tapi di buku ini hadirin sekalian, untuk merubah takdirnya Allah, terutama ajal, itu bukan hanya doa hadirin sekalian. Banyak cara yang bisa ditempuh agar kita bisa menambah ajal kita sekalian, menambah jatah umur kita sekalian. Di sini disebut pertama adalah at-taqwa wa ta'ah. Yang kedua adalah al-birru, kebajikan. Semakin banyak berbuat kebajikan bisa menambah jatah umur kita. Yang ketiga silaturahmi. Di sini disebut dengan kalimat silatul arham. Ya. Orang yang sering silaturahmi itu bisa diperpanjang umurnya. Kapan hari saya sebutkan, sing enak dadi sales, nggih. Sales kan nawarno barang keliling dari rumah ke rumah. Silaturahmi itu bisa memperpanjang umurnya. Man syarrahu ayyun sa'alau fi akarihi wa yubsatalahu fi rizki falyasir rahimah.
bersilaturahim. Yang ketiga, az-zikru wa tasbih, banyak berzikir dan bertasbih akan menambah takdir jatah umur kita. Yang kelima adalah doa yang baik, ad-du'a ut-thayyib, doa yang baik. Doa yang baik itu ada 4 indikatornya. Yang pertama al-ikhlas, doa yang ikhlas. Fad'ullaha mukhlisin, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, doa yang berdasar pada nilai takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya menerima, Allah hanya menerima doanya orang-orang yang muttaqin. Yang ketiga adalah makanan yang bagus. Tegasnya lagi makanan yang halal. Tidak boleh makanan yang haram. Makanan yang haram itu sulit untuk dikabulkan doanya. Dan yang keempat adalah darajal qurbi minallah, derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilambangkan dalam ibadah sholat itu ketika sujud. Sujud itu adalah hubungan hamba dengan Allah yang paling dekat. Maka berdoalah ketika sujud itu dengan doa yang agak panjang. Karena itu kesempatan untuk hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini kan sekalian uraian kita, kalau diperpanjang ya masih dawa. Jadi ikhtiar kita diberikan oleh Allah menghadapi takdirnya Allah, terutama takdir mu'allak, takdir yang di situ ada hak untuk ikhtiar, dan untuk menguatkan ikhtiar kita itu ditambah dengan doa yang baik yang tadi antara lain ditambah dengan indikatornya ikhlas, takwa, kemudian makanan yang halal, dan kedekatan kita dengan Allah sangat dekat sehingga mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan menutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu yang akan datang kita terangkan 3 juga. Kalau sekarang gambarnya piramida, minggu yang akan datang gambarnya apa bunder-bunder sing tengahe mengiris diagram, okay. Ada diagram antara iman, ilmu dan amal ya. Jadi amalnya ada di tengah-tengah, kena iris ilmu sama kena iris iman. Nah, hubungannya juga sangat dekat sekali. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.